Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari tentang nun sukun dan tanwin. Kalau kemarin nun sukun, hari ini kita akan mempelajari tentang mim sukun. Oleh sebab itu, agar pembelajaran pada hari ini tambah barokah, tambah bermanfaat, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan pensil, pulpen, kemudian buku tulis, tak lupa juga Al-Qur'anul Karim. Kalau kemarin kita membahas nun sukun dan tanwin, bagaimana cara membacanya nun sukun, bisa jelas, bisa samar-samar, bisa dimasukkan. Nah, ternyata membaca mim sukun ini pun sama, ada caranya. Bahkan kalau nun sukun itu ada 5, kalau mim sukun ada berapa? Mungkin ada yang pernah belajar. Ada berapa, Mas? 3. Ada 3, pinter. Ada 3 hukum cara membaca mim sukun. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Yang kedua adalah idgham mimi. Yang ketiga adalah izhar syafawi. Kalau diperhatikan, kita akan bahas satu persatu. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka cara membacanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Kenapa semuanya pakai syafawi kecuali mim? Jadi syafawi itu artinya bibir. Contoh, ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar. Masih ingat kemarin kan? Ikhfa samar-samar. Yang kedua syafawi artinya bibir. Berarti bibir disamar-samar. Maksudnya kalau misalnya kita menyamarkan, itu bibirnya harus mingkem. Karena mim, makanya mingkem. Nih. Nah, nggak mungkin mim itu, itu bukan mim namanya. Kalau mim pasti mingkem. Yang enak memang harus pakai contoh, tapi harus tahu dulu huruf ikhfa syafawi ada berapa? Ada 1, betul. Apabila ada mim mati, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membaca mim sukun ini adalah ikhfa syafawi, samar-samar di bibir. Contohnya tarmihim bihijaratin. Bihijarah, kita sukunkan saja. Tarmihim bihijarah. Ini kita bisa lihat di dalam surah apa? Surah Al-Fil. Makanya di sini disiapkan Al-Qur'annya, kalian buka surah di sini, kita lihat surah Al-Fil. Biar gampang. Itu di halaman masih beda-beda. Di ayat yang keempat, tarmihim bihijarah.
apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka mim sukun ini cara bacanya itu disamar-samarkan, dibingkemin. Tarmihim bihijarah. Bisa dipahami ya? Kalian ikutin bacanya biar kalian bisa. Tarmihim bihijarah. Coba pulang baca. Tarmihim bihijarah. Tidak. Karena mim sukun itu ketemu ba syafawi bibir, makanya disamar-samarkan di bibir. Tarmihim mingkem. Tarmihim bihijarah. Kemudian yang kedua, idgham mimi. Idgham mimi kemarin sudah ingat kan? Masih ingat kan idgham artinya dimasukkan. Mim, mi. Kenapa disebut mimi? Karena ada dua mim. Jadi hurufnya di sini cuma satu juga sama, yaitu mim. Apabila mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Cara bacanya dimasukkan. Contohnya kita lihat di Al-Qur'an. Di sini kita ambil di dalam surah Quraisy. Itu ayat terakhir, alladzi at'amahum min. Mim mati, di sini mimnya hidup. Jadi cara membacanya dimasukkan huruf mim yang ini. Dan biasanya di sini ada tafsirnya juga. At'amahum, mingkem lagi, ingat mingkem. Karena mim pasti mingkem. Kalau mangap bukan mim. At'amahum mil. Karena pasti ada tulisannya. Oke, paham kan? Ini paling singkat. Nah, idzal samawi semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Jadi semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya kecuali ba dan mim itu adalah cara bacanya mim ketemu, itu semuanya idzal syafawi. Berarti apa? Apabila ada mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba atau ba dan mim, maka cara membaca mim sukunnya ini jelas. Ingat, bacanya jelas. Kalau ini cara bacanya disamarkan, tarmihim bihijarah. Kalau ini dimasukkan, sama dimasukkan, pastinya didengungkan. At'amahum min ju'. Nah, sekarang contohnya ini apa? Kalau ini banyak banget. Bisa dibuka surah Al-Fil. Alam tara. Alam tara, mim ketemu ta. Ini bacanya jelas. Alam tara, nggak boleh alam tara. Itu salah. Ingat tuh. Kemudian alam nashrah. Ingat ta. Ta kan bukan huruf ba dan mim ya. Yang kedua alam nashrah. Alam nashrah. Bacanya jelas, alam nashrah. Mungkin kalian bisa cari lagi di Al-Quran. Pasti banyak banget di Al-Quran. Alladzina hum al-salatihim sahun. Itu ada di surah Al-Ma'un ayat kelima. Alladzina hum al. Nah, di sini ada mim mati ketemu ain.
alladzina hum. Nah di sini ada mim ketemu ain. Sholatihim, mim mati ketemu sin. Sama. Di sin juga kan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba ini nggak termasuk. Jadi cara bacanya jelas. Alam taro, alam nasra, alladzina hum an sholatihim sahun. Alhamdulillah, pembelajaran tentang mim sukun ini sudah selesai. Kita akan ulang lagi, coba akan kita tes. Ya, kita tes nih. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, itu hukumnya ada berapa? Ada 3. Ifa syafawi, idgham mimi, izhar syafawi. Nah, kapankah hukum ifa syafawi itu? Yaitu apabila ada mim bertemu dengan huruf apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, huruf ba. Maka cara bacanya ifa syafawi. Mimnya ini dibaca samar-samar di bibir. Tarmihim bihijarah. Yang kedua, kapan hukum baca idgham mimi itu? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup. Betul, mim. Maka cara bacanya dimasukkan. Kenapa mimi? Karena mim ketemu mim, double mim. Gampangnya kayak gitu aja. Bacanya pun sama, hampir mirip dengan ini. At'amahum min ju'. Dan yang terakhir, izhar syafawi. Hurufnya apa aja? Seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kecuali huruf mim dan ba. Contohnya alam tara, alam nasra, alladzina hum an salatihim sahun. Ingat, jelas. Alam tara, alam nasra, alladzina hum an salatihim sahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan di rumah. Dan jangan lupa, ada tugas lagi untuk kalian. 3, Ifa syafawi 3, idgham mimi 3, izhar syafawi 3. Berarti ada 9. Tapi ingat lagi, ngerjainnya di buku tulis, ditulis. Di kertas HPS boleh apa enggak? Boleh. Yang penting sertakan nama suratnya apa dan nomor ayatnya berapa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.